memang lo memperhatikan situasi politik day to day lo perhatiin. Ya, sebisa mungkin merhatiin. Oke, ya. Sampai salah jilat kata orang lo. Jadi gini, ini boleh kan ceritain apa adanya? Boleh ya. Tapi kok bisa sekritis itu sih lo sama kondisi sekarang lah gitu? Karena gue semarah itu sih. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah nih? Udah! Oke, sekarang kita wawancara sama Fedi Nuril. Luar biasa ini Fedi Nuril. Lo kesalahan nama nggak? Biasa orang Ferdi. Atau memang Freddy. Sengaja. Jadi cerita di balik nama gue adalah nyokap gue itu cadel. Okay. Cadel yang tenggorokan ya, bukan yang di lidah. Di lidah ya. Jadi itu susah. Jadi waktu ngasih nama begitu gue lahir itu langsung kepikirannya Fedrian. Fedrian. Terus ditanya, kok nggak umum ya biasanya Ferdian atau Freddy gitu. Iya. Karena cadel dia taruh D dulu baru R biar ada yang neken R-nya jadi jelas Fedrian. Ya. Karena kalau Ferdian bisa jadi Ferdian. Ya. Jadi nyokap gue merasa aneh kalau nama anak sendiri nyebutnya susah. Susah, oke. Buat nama panggilan sama ngindarin R-nya. Kalau umumnya kan Ferdi atau Freddy, dia nggak mau susah nyebut nama anak sendiri jadi Fedi. Fedi. Ya. Tapi nama asli Fedrian. Nama panjang Fedrian. Fedrian Nuril. Ya. Nuril nama depan bokap lo. Nama bokap. Tapi nama depan. Iya, Nuril Rahman. Lah, kenapa enggak? Biasanya kan yang diambil nama belakang ya? Nggak ada aturan baku ya sebenarnya. Iya. Misalnya siapa ya? Ya udah deh, nggak usah dipikirin dah. Gua nggak nemu. Misalnya nih Donald Trump. Belakangnya Trump. Ya, anaknya kan Eric Trump, Don Trump gitu kan. Iya, lo di depanin Nurilnya yang diambil. Nurilnya yang diambil. Agak unik juga sih emang ya. Iya. Oh, jadi karena nyokap lo agak kesulitan ngomong R. Iya. Dibikin lagi gitu. Sebentar lagi akan ada di Adili Idola. Yes. Lo yang dihubungin atau lo yang adili gue dong gitu karena lo ngerasa kurang pedes adilan lo di Twitter atau gimana? Jadi gini, ini boleh kan ceritain apa adanya? Boleh ya. Jadi sebenarnya gue tuh suka nonton Celebrity Roast yang di Amerika. Iya. Yeah. Suatu hari gue dapet ide, langsung ngetelepon Panji gitu. Panji ya bisa dibilang salah satu komika yang gue akrab lah. Iya. Yeah. Nanya, Ji, di Indonesia ada nggak sih Celebrity Roast yang serius atau proper kayak Celebrity Roast Amerika gitu? Kalau yang seproper Amerika, kata Panji emang belum ada. Biasanya tuh sisipan di TV gitu kan. Yeah. Paling cuma berapa menit gitu. Terus gue bilang, bikin yuk. Gue deh yang di roasting. Yeah. Oke, nanti gue ngomongin sama tim gue. Seringan itu Panji ngomongnya. Iya. Beberapa bulan kemudian dia ngubungin, kita nanti acara roastingnya bulan ini tanggal segini ya. Udah ada tanggal? Udah ada. Kaget gue. Loh, berarti diseriusin sama dia kan? Itulah asal mulanya. Jadilah Adili Idola. Yes. Tapi lo sudah siap lahir batin? Oh siap. Di Adili Idola? Jangan ditahan-tahan dong makanya. Anjay. Iya. Ini penonton beli tiket. Iya. Mereka harus effort, beli tiket, ngeluarin uang, pergi dari rumah. Iya. Kita harus ngasih yang maksimal buat mereka. Jadi apa aja boleh di roasting Apa tentang aja? diri lo? Yes. Tapi gue nyari susah sih ya, apa ya? Iya, belum nemu-nemu nih sampai sekarang. Apanya nih yang belum nemu? Ya bahan roastingannya, gitu? bagian sebelah mana yang gue harus roasting nih. Karena lo dua sosok yang berbeda di Twitter dan di Instagram lo berbeda banget. Kalau gue lihat ya. Oke. Di Instagram kayaknya jarang sih yang berantem-berantem lo gitu. Sebenarnya iya di komen ada aja. Iya, di komen ada aja. Cuman kan memang Instagram kan kita ngasih lihat kegiatan fisik. Iya. Twitter kan pikiran. Jadi memang bisa beda gitu. Jadi tampilan lo menipu nih ternyata. Karena
di Twitter, kayak nggak pantas tuh muka lu, gue nggak bisa deh. Gue bacain ini, kayak ini Fedi Nuril yang ngomong, kayaknya enggak deh. Kayak David Beckham ya. Apa badan sama suara nggak nyambung. Iya. Tapi kok bisa sekritis itu sih lo sama kondisi sekarang lah gitu? Karena gue semarah itu sih. Mulai kapan sih itu? Mulai Jokowi bermanuver untuk mendukung Prabowo jadi presiden. Oke. Emang kenapa menurut Karena gini, buat gua kan Prabowo ada masalah pelanggaran HAM yang belum selesai, belum ditebus gitu. Dan itu pun menjadi bahan Jokowi waktu melawan Prabowo secara nggak langsung. Misalnya kayak kami tidak ada catatan pelanggaran HAM, memang nggak nyebut nama, cuma ya kita bisa nebak lah arahnya kemana gitu. Waktu kan. Pilpres Jokowi lawan Prabowo nih. 2014, 2019. Dan di periode kedua kan juga, di periode pertama menuju periode 2 kan juga ada komitmen Jokowi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, mengundang aksi Kamisan ke istana. Tapi tiba-tiba bermanuver malah mendukung sosok yang melekat pelanggaran HAM itu, dan menurut gue justru ada chance menang karena pendukung Jokowi kan masih banyak. Nah itu yang gue marah sih di situ. Jadi pada dasarnya lo tidak setuju aja Prabowo bisa jadi presiden? Ya, karena ada masa lalu pelanggaran HAM-nya itu. Waktu zaman Jokowi sama Prabowo lo ada di mana posisinya? Posisinya? Maksudnya ada di mana posisinya? Iya, lo mendukung siapa nih? Prabowo udah dari dulu enggak berarti kan? Oh iya, dari dulu enggak. Iya, karena catatannya udah menempel pada saat 2014 dan 2019. Betul. Mendukung Jokowi? Iya, gue milihnya Jokowi. Kecebong berarti? Iya, saat itu. Mereka kan nggak peduli kadar dukungannya. Semana ya. Semana, fanatik apa, tapi ketempel kan. Iya. Ya udahlah. Sadarnya Jokowi nggak oke-oke banget untuk didukung pas kapan? Gue lupa urutannya ya. Pelemahan KPK. Revisi Undang-Undang KPK. Itu saat yang ngelapor ke Presiden kalau ada KPK bertanggung jawabnya ya? Intinya kan ada kalimat yang sangat nggak logis di Undang-Undang bahwa di KPK sekarang di bawah Presiden, tapi tetap independen. Nggak logis maksudnya. Nggak mungkin ya? Ya aneh banget itu kan. Terus Omnibus Law, yang sekarang terbukti juga mana lapangan pekerjaannya itu, sama tim Mawar masuk pemerintahan. Tim Mawar waktu Jokowi udah mulai masuk. Oh, udah mulai masuk. Mulai masuk, udah diajak masuk pemerintahan. Dan Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Menurut lo gimana tuh? Itu udah semakin komitmennya tuh udah nggak ada sih menurut gue saat itu. Iya. Jadi makin, lo kok diajak masuk ke pemerintahan gitu. Dan mau dengan dalih persatuan, gitu kan. Sedangkan gue inget banget waktu 2019 itu, Pak Prabowo bilang ada kecurangan, saya tidak menerima hasil pemilu, sampai kan rusuh tuh di depan KPU. Terus kok malah diajak masuk gitu kan. Ya toh pendukung Prabowo pun juga kecewa kan saat itu. Dan mau lagi? Dan mau gitu. Iya. Jadi ya itu udah mulai udah ngaco lah. Udah ngaco ya. Secara sistem di negara ini udah ngaco ya. Udah. Iya. Udah deal-dealan itu jatuhnya sih. Udah nggak ada oposisi. Kalau untuk kepentingan negara jadi oposisi juga bisa berperan untuk kemajuan bangsa ya sebenarnya. Sebagai check and balance. Iya. Jadi kenapa dia mau gabung? Ya oke. Jadi memang lo memperhatikan situasi politik day to day lo perhatiin. Ya. Sebisa mungkin perhatiin. Oke. Ya. Sampai salah jilat kata orang lo. Gua salah jilat? Iya, yang lo jilat orang nggak berhasil kata gitu ya. Apa gimana sih? Hasan Nasbi itu bilang? Oh, dia bilang yang dia jilat menang dan berkuasa. Iya. Yang gue jilat kalah. Kurang lebih gitu. Itu salah jilat apa salah yang menang yang kalahnya? Kalau menurut lo? Sebenarnya kan menurut gue ya, dia berpendapat bahwa gue juga pasti mendukung sosok, dan berarti gue menjilat. Oke lah, taruhlah kita ngomongin Pilpres 2024 kemarin.
ada Anies, Prabowo, Ganjar. Iya. Masih ada pilihan lagi nggak sih? Nggak ada. Yakin nggak ada? Nggak ada. Yang ikut ya? Iya. Iya. Tapi ada opsi keempat nggak? Untuk ngemilih? Iya. Iya. Ada golput lah misalnya. Nah, golput. Iya. Kalau gue golput, Siapa yang lo gue jilat? menjilat siapa? Yang putih-putih. Maksudnya, menurut gue balasan dia itu nggak melupakan opsi yang itu. Iya, iya, iya. Karena ya penjilat kan suka berharap orang lain penjilat kayak dia. Iya, 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 iya. Dia nggak riset terlalu jauh kali siapa yang lo dukung waktu kemarin itu. Iya. Iya, iya. Makanya gue juga balasnya, silakan cari bukti saya menjilat siapa, ditunggu. Dan belum ada jawabannya. Kayaknya sih belum ada. Yang masuk ke ex gue sih nggak ada. Nggak ada, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Sekarang ini gue sekaligus pengen coba menggali bagian mana yang bisa gue roasting dari kehidupan Fedi Nuril ya, ya, ya. Lo masuk ke dunia entertainment gimana sih awalnya, Fedi? Oke, awalnya gue jadi model. Pasti. Itu awal tahun 2000. Iya. Maaf. Lupa gue. Angkat dulu ya, siapa tahu. Nggak. Ya. Lupa gue salah, maaf. Tahun 2000-an awal, gue lagi kuliah, itu gue jadi model. Bisa jadi model gimana? Emang lo pengen? Lo ikut casting-castingan model? Jadi Audisi? gue lagi di suatu mall, lagi lihat-lihat majalah. Iya. Tiba-tiba ada orang datang, nanya, "Mas, model bukan?" Gue bilang, "Bukan." Oke. Dia nanya lagi, "Mau jadi model nggak?" Terus gue nanya, "Dibayar nggak?" "Dibayar." "Boleh deh, mau." Nah, besoknya diajak ke rumah desainer, waktu itu namanya Urban Crew, untuk audisi. Iya. Gue audisi, dan di situ gue ketemu Nicholas Saputra masih SMA. Oke. Iya. Barengan mau jadi model juga? Yes. Dia juga awal mulanya dari modeling. Oke, ya. Nah, terus gue audisi dan gue dinyatakan lolos. Nah, jadi ikut fashion show pertama kali tuh. Nah, itu juga bareng ada Semo Rizal, ada Vino Bastian, yang rata-rata yang sekarang jadi aktor tuh dulunya modeling juga gitu. Nah, itu beberapa tahun lah gue jalanin. Terus perfilman Indonesia mulai bangkit kan? Iya. Setelah ADC, Petualangan Sherina, Jelangkung. Jelangkung, ya. Nah, PH itu ternyata nyebar undangan ke agensi-agensi modeling, minta datang untuk di audisi, didata lah minimal. Gue ikut, ada yang lolos, lanjut lah sampai sekarang. Gitu. Kok mulus banget sih kayaknya ininya, prosesnya? Ditawarin. Bisa dibilang alhamdulillah untuk memulainya gue mulus. Oke. Gue tidak mengalami yang banyak cerita orang yang bawa folder atau bawa foto datengin casting, gitu satu-satu. Ya, untuk permulaan bisa dibilang gue alhamdulillah mulus sih, nggak seberat itu. Waktu lo ditawarin itu lo posisi lagi kuliah, masih kuliah? Ditawarin apa? Ditawarin jadi model yang awal. Oh ya, masih kuliah. Enggak terpapar sama dunia hiburan belum? Atau udah ngeband? Kalau ngeband gue dari SMA sudah, dari sekolah udah ngeband, emang suka ngeband gitu. Nah, terus kalau terpapar, maksudnya masuk di dunia entertainment lah gitu. Yeah. Lo belum sedalam itu ya, karena modeling kan di satu industri. Yeah. Belum begitu nempel ke film atau ke musik segala macam gitu. Jadi masih biasa-biasa aja gitu. Dan belum langsung populer ya. Iya. Gitu. Mungkin orang yang suka fashion atau ngikutin fashion yang udah bisa apal, oh ini Fedi, oh ini Nico, ini segala macam gitu. Nah, lebih benar-benar udah terlibat dalam di industri entertainment tuh ya di perfilman sih. Saat di perfilman itu. Iya. Nah, kalau yang jadi model itu apa sih ininya? Jobnya tuh catwalk gitu? Jobnya catwalk, foto buat majalah, atau iklan juga bisa, iklan TV, iklan majalah, kan nggak selalu artis ya. Iya. Kadang ada juga yang model gitu. Apalagi, jadi misalnya iklan deterjen tuh, tapi cara memperlihatkan baju bersih itu dengan di catwalk itu ada, itu biasanya bisa pakai model kayak gitu. Ya. Tapi mulai berakting memang mulai 2004. 2004. Mengejar matahari. Mengejar matahari. Gokil, ya. Langsung peran utama. Gak bisa dibilang peran utama sih, masih peran supporting, walaupun memang
peran utamanya itu formatnya berempat. Oke. Kayak inilah Ocean Eleven. Oke. Bingung nggak yang peran utama yang mana? Hampir semua sih. Tapi ada Tapi sih sebenarnya tetap ada satu yang membuat George ceritanya Clooney-nya jalan. misalnya Ya, gitu. George Clooney. Oke. Iya, Kalau iya. kalau waktu itu Winky. Winky Harun. Iya. Winky Babat. Iya, Winky. Ya, Winky itu. Harun, iya. Itu pertama kali lo berakting. Oh, tapi si model juga sebenarnya deket-deket sama acting ya. Iya, butuh ilmu acting, tapi tentu di film lah yang benar-benar intens ya Iya. actingnya. Lo belajar gak secara khusus masuk kelas acting atau masuk kelas teater atau? Kalau sampai masuk kelas enggak, tapi setiap mau syuting film tuh pasti ada acting coach yang melatih dan ngebimbing lah sebelum syuting dimulai gitu. Kan ada reading dulu, biasanya ada acting coach yang ngelatih olah tubuh, olah rasa, olah vokal buat bekal kita gitu. Iya. Tapi abis itu hampir setiap tahun lo main dalam ada produksi film dalam. Setahun sekali ada minimal. Lo batasin atau kalau ada 2 juga lo hajar lah gitu? Saat itu nggak sengaja dibatesin ya, karena memang walaupun film Indonesia lagi bangkit, produksi belum sebanyak sekarang. Ya. Dan dapat skenario yang gue srek itu juga gak sering gitu. Dan karena kan buat film pertama gue bersyukur banget itu langsung dapat Rudi Sudjarwo, main sama aktor-aktor yang juga udah duluan mulai. Gue berusaha menjaga CV nih. Gitu. Kalau bisa sih filmnya oke nih CV-nya terus. Lo udah punya standar sendiri lah karena. Gue bikin standar sendiri. Iya, bikin standar sendiri. Karena film pertama lo kayak teman main lo atau yang produksi juga udah punya standar sendiri. Punya standar. Janji Joni sebagai Joni. Bukan, Joni Janji. Nicholas Saputra. Sebagai Janji. Sebagai Janji. Kok gue lupa nama karakter gue ya? Brian. Iya. Ini Mark. Iya, Mark. Jeffrey. Ya. Benar kan lo Jeffrey? Iya, Jeffrey. Jadi Jeffrey. Itu memang setahun setelah Mengejar Matahari. Setahun setelah Mengejar Matahari. Habis itu baru bikin grup band. Ya. Garasi. Itu kenapa lo akhirnya bikin grup band? Nah, sebenarnya juga bukan gue yang bikin. Jadi waktu itu Mbak Mira Lesmana, PH Miles itu, mau bikin film tentang anak band. Oke. Judul filmnya Garasi. Judul band yang di dalam film itu juga Garasi. Garasi, iya. Nah, itu waktu audisi, sebenarnya yang di audisi ini aktor-aktor. Tapi memang sedikit yang bisa mainin instrumen musik. Oke. Yang setelah dipikir, ternyata ngajarin acting sama ngajarin alat musik, itu lebih butuh waktu alat musik. Iya. Ya kan ya? Kan kayaknya setahun Belum setahun lah mungkin baru bisa Iya. genjreng sambil ngobrol Iya. lancar gitu kan. Akhirnya sempet ini nih ngubah konsep yang kita audisi musisi deh. Nanti kita ajarin acting. Iya. Dan itu cukup musisi-musisi besar waktu itu yang diaudisi. Kayak beberapa personil coklat ada yang diaudisi. Tapi kalau alhamdulillah gue memang bisa main gitar dulu waktu zaman sekolah sering ngeband, cocok. Ya udah dibentuklah band itu untuk kepentingan film. Oke, Jadi Garasi. personil Garasi yang lain kayak Ayu Ratna, Aris Budiman tuh gue juga baru kenal di situ. Oke. Bukan kita dulu udah ngeband bareng. Dan mereka memang musisi banget gitu. Jadi ya kita syuting filmnya dan kita emang recording, kita sendiri yang nulis lagunya bareng Andi Ayunir, kita yang mainin alatnya. Begitu filmnya mau tayang, kita promo filmnya sambil ngeband. Karena kan filmnya emang tentang musik kan. Nah yang mengejutkan adalah ternyata filmnya udah selesai tayang, promotor tuh banyak ngubungin, Garasi bisa nggak sih main tanpa ada filmnya gitu. Ternyata bandnya pun diterima sama masyarakat, jadinya kita lanjut, bahkan bisa sampai ngeluarin 3 album udah. Jadi ngeband tuh lanjut gara-gara proyek film. Awalnya itu. Sekarang masih nggak? Sekarang masih. Masih ada itu Garasi itu. Bandnya masih ada. Tapi masih produktif nggak? Lagi nggak. Enakan main film ya? Beda enaknya. Bedanya di mana? Bedanya gini, ya film itu kan kita syuting, kita tayang di bioskop.
reaksi penonton tuh kita nggak langsung ngerasain saat itu juga. Atau bahkan mungkin kita nggak ngerasain, kita di rumah atau di tempat lain, penonton yang nonton di bioskop itu dengan reaksinya sendiri gitu. Nah kalau manggung kan di atas panggung, ngeliat penonton ikut nyanyi, itu kepuasannya beda lagi sih. Jadi kalau ditanya enak, beda banget sih. Beda-beda. Experience-nya beda banget, jadi nggak bisa milih. Terakhir manggung sama Garasi kapan? 2 tahun, udah lama ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, udah cukup lama juga ya? Udah cukup lama. Iya. Oke, dari Garasi tentang cinta. Tentang cinta? Iya, bener nggak? Apa itu tentang cinta tuh? Film. Iya, maksud gue. Film tentang apa? Karena itu film tentang trauma seorang perempuan yang kekasihnya meninggal dan susah untuk ngebuka hati lagi untuk orang baru. Oke. Kayak gitu. Iya. Baru ke 2008 nih ayat-ayat cinta yang bikin lo meledak. Iya. Tentang istri 2 ya? Iya. Gitu iya. Walaupun filmnya bukan tentang itu sebenarnya, cuma ya penonton ternyata nangkepnya itu banget. Setelah itu beberapa film juga tentang istri 2. Ada lagi. Nggak semua film lo tentang istri 2. Kalau by data ya, film gue sekarang kurang lebih 30-an film sepanjang karir. Yang ada poligaminya itu 4. Cuma 4 sebenarnya. Nah, jadi secara data kan nggak nyampe 50% ya? 10% lewat dikit lah. Iya. Tapi yang nempel adalah beristri 2. Karena alhamdulillah memang yang poligami itu jumlah penontonnya lewat dari 1 juta. 1 juta. Iya. Kesulitan nggak memerankan orang yang beristri 2? Sulit sih. Karena yang mesti diperhatikan ya, film-film gue yang ada unsur poligaminya itu tidak mengglorifikasi poligami. Justru karakter gue itu stres. Bingung gimana caranya bisa adil gitu. Dan emang susah sih untuk adil itu ya, gitu. Maksudnya gini, kalau kita mau ngasih lihat kita seneng, kita mau pamer ke teman-teman, mungkin di luar lihat doang bini gue 2, di rumah mungkin pusing deh. Mana yang harus diduluin? Lo nggak coba, nggak ada surveinya nggak sih lo itu atau apa ya namanya? Survei? Apa sih namanya kalau pendalaman peran? Riset. Ya, riset. Ada. Lo beristri 2 juga pada saat riset. Maksudnya lo ada yang nanya ke Ustadz, teorinya ya, teori. Karena itu kan film religi ya. Ustadznya beristri 2? Enggak. Setahu gua enggak. Iya. Setahu gua enggak gitu. Oke. Tapi ada yang poligami nih. Oke. Gitu. Yang sangat ini gue memorable banget nih. Jadi dia orang ini depan-depanan sama gue, duduk. Belakangnya itu ada istri pertama. Oke. Jadi lo nggak bisa lihat nih istri lo kan di belakang. Iya. Ayo dong Mas Fedi, jangan cuma berani di film. Dipraktekin dong di dunia nyata. Gitu. Nah gue bisa lihat istri pertama di belakang mukanya yang padahal saat itu dia udah beristri 2? Udah. Oke. Gitu kayak. Terus gue dia gak sadar kalau istrinya mungkin mengkel ya. Gitu. Jadi kayak di situ gue tahu, ya kayaknya nggak ada yang benar-benar ikhlas deh gitu. Walaupun niatnya gue ibadah, tapi ternyata ya ada sedikit. Iya. Makanya katanya kalau istri pertama, begitu di poligami ada istri kedua, dia nyariin lagi tuh buat istri ketiga suaminya. Supaya istri kedua bisa ngerasain apa yang dia rasain. Akhirnya kayak nggak selesai ya. Iya. Tapi istri keempat jadi kasihan. Karena nggak bisa nyariin kelima, mentok. Iya, udah habis ya. Udah habis, jadi dia kayak harus cerai dulu lah, harus cerai dulu ya. Kurangin dulu. Di antara yang lo riset, ada nggak poligami yang berhasil? Gini, ya kan gue juga riset ke Ustadz itu kan. Iya. Kalau kita mau baca hadis saja, istri Rasulullah pun juga ada yang mau minta cerai waktu itu karena nggak kuat, gitu kan. Sampai ayahnya kan bilang, yakin kamu mau cerai dari seorang nabi? Akhirnya nggak jadi. Nah maksudnya istri Rasulullah pun ternyata nggak kuat. Jadi kayaknya
Kalau ada yang ikhlas, mungkin emang nggak cinta aja sama suaminya. Nah, iya banyak bilang kalau yang bisa terukur itu bisa kita bagi untuk jadi adil. Waktu misalnya ya. Dari 24 jam atau dari seminggu atau dari sebulan kita bisa atur. Harta ada nominalnya bisa. Kalau emang kaya sih bisa. Bisa di ini. Cuman cinta itu yang memang yang nggak ada ukurannya, yang sulit untuk berbuat adil. Nggak kayak gue sekarang, alhamdulillah anak udah 3. Nah. Itu kayaknya mau bagi waktu dan tenaga untuk adil main sama mereka, itu juga udah menantang sih. Ada kesulitan ya? Iya kayak, sama ini udah mau main sama yang ini, enggak, aku masih mau main. Lo enggak nih. Soalnya main bareng, karena ada jarak yang lumayan ya, mau main bareng mungkin belum nyambung banget. Nah itu aja masih cukup menantang buat gue. Itu anak ya? Anak, bayangin ya. Istri kedua, anaknya 3 juga. Nah. Istri ketiga, anaknya 3 juga. Nah. Ceking aja. Ya dari pengalaman lo memerankan orang yang poligami, riset gitu. Ada nggak keinginan poligami? Enggak. Justru enggak malah. Malah jadi enggak ya? Malah jadi enggak. Oh. Sulit itu adilnya itu yang lo ini. Sulit adilnya, sulit. Ya, saya juga gini-gini udah nggak muda lagi ya. Iya. Menyimpan tenaga untuk bisa adil menemani semuanya itu kan ya tentu mesti fit juga, mesti sehat juga. Justru enggak sih. Ya. Udah nggak mau lah. Nggak mau. Karena kan satu istri aja dengan anak gitu. Nanti sampai kita meninggal nih apa emang kita udah bener ya jadi suami atau jadi bapak gitu kan. Ditambah lagi. Sama ini suka jadi joke gua sama Panji juga sih. Jangan lupa mertuanya juga nambah. Nambah ya. Malah banyak lagi ya. Iya. Ada 4, mertua 8. Iya, kita kan harus memperlakukan mereka sama juga gitu kan. Iya. Kalau keberhasilan seorang suami di belakangnya ada doa istri, bukankah kalau lebih banyak doa? Nah, itu dia kan. Doanya tambah banyak ya. Tambah banyak ya. Sulit juga untuk adil sih memang ya. Iya kalau doainnya baik, kalau ternyata kita nggak adil dan doainnya yang jelek. Iya, kalau ternyata kayak yang istri pertama, gitu. Nah itu. Doanya juga udah, kita nggak tahu apa yang didoain ya. Iya benar. Iya. Tapi akhirnya memang itu yang melekat dari seorang Fedi Nuril nih. Iya. Karena peran-perannya di 4 film dari 30 film padahal. Iya. Padahal lo juga main komedi juga. Main. Doyok ya? Doyok atau Leonco main. Ada bedanya nggak sih main di komedi sama? Nah, komedi nih yang aneh buat gue justru waktu kita persiapan ini. Kita kalau syuting drama nih, drama yang berat, yang sedih gitu. Kalau pas persiapan justru kita banyak ketawa. Kita suka nyelipin celetukan komedi biar nggak tegang-tegang banget gitu readingnya kan. Nah, pengalaman gue syuting Doyok atau Leonco, gue tuh ikut tuh udah niat, gue mau seneng-seneng, gue mau ketawa. Tapi ternyata persiapannya tegang banget. Tegang ya? Ada komedi consultant. Jadi ternyata untuk nentuin ini lucu apa enggak itu tegang. Sulit ya Mama? Sulit kayak. Ya. Di situ gue juga baru belajar bahwa memang komedi itu sesusah itu dan mesti dipikirin secara serius. Iya. Makanya nanya, apalagi pas nanya ke gue, lucu nggak Fed? Gue mikir dulu kan, gue harus jujur apa enggak ya? Kalau gue jujur, apakah tersinggung? Kalau gue nggak jujur, kayak nipu. Ternyata nggak lucu toh gitu. Gue memutuskan jujur, nggak lucu. Wah mikir lagi gitu. Wah tegang deh gue yang kayak nyut-nyutan. Sampai gue bilang, ya ada Panji kan di situ. Ji, gue tunggu di sono ya kalau udah selesai panggil gue. Karena tegang banget gitu kan. Ya waktu syuting sih seru banget. Mungkin karena udah siap ya, udah mateng. Kita udah pede sama jokes-jokesnya. Ya pas syuting udah seru banget sih. Tapi persiapannya yang bikin... Persiapan yang tegang banget, yang gue nggak menduga saat itu. Nah itu yang lagi dirasakan oleh 7 orang yang akan merosting dulu. Iya. Lo kan udah tahu ya. Iya, sesulit itu. Yes. Dan mau nyoba sama siapa kita? Karena yang akan di roasting adalah lo. Kita nyoba ke orang lain ya. Itu orang nggak akan relate karena nggak tahu. Malah mungkin ketawa aja ya, gitu, nggak relate gitu. Kalau ditanya gimana cukup menusuk nggak nih? Ya nggak tahu juga menilainya. Iya. Gitu. Nah itu apa mau batalin aja nih?
Lu coba deh cari yang AI aja, pasti AI, lagi pada pusing. AI lagi. Pasti lagi pada pusing ini. Iya, segitu sulitnya membuat materi komedi. Apalagi kalau roasting memang kita nggak bisa tes ke orang lain. Oke. Ke orang lain gitu. Ya udah batalin lah. Jangan dong. Udah pada beli tiket. Ya. Posternya udah ada nih. Udah ada. Idola Celebrity Roast. Tuh, tanggal 8 November 2025 jam 7:30 di Casablanca Hall. Tiketnya udah bisa dibeli ya? Iya. Di Comicatix Adi. Bukan loket.com. Dia di loket.com/Adili Idola. Oke, Adili Idola. Panji juga ngerosting. Panji kan host ya? Ya host kan, kalau konsep yang ngikutin yang di luar kan berarti dia bisa ngerosting juga. Oke, jadi ada siapa ada? Coba lihat, Man. Kita lihat paling kiri Ate. Ate sih jaminan pedes ya. Iya, kalau ngerosting. Gue di komen tuh semua bilang hati-hati sama Ate gitu. Iya. Abdur. Dia mungkin akan melihat sisi religius lo nih. Iya. Terus sampingnya Abdur? Nuri. Ini komika cewek yang cerdas loh kata gue. Yeah. Cerdas dan jenaka lah ininya. Apa namanya? Pedas nggak tadi? Nah, pedesnya itu gue kagak tahu. Tapi namanya ini komedi ya. Kalau menurut gue sih bukan pedes yang utama. Apa? Ketawa. Iya sih. Tapi kan pedes ke orang itu bisa jadi ketawa buat orang lain. Ya, gitu ya. Semakin makanya ada istilah tertawa di atas penderitaan orang lain kan. Iya. Jadi kemungkinan sih kalau semakin pedes akan semakin ketawa. Panji akan jadi MC. Nah ini nih, dua yang gue nih. Nirina memang mau ngerosting juga. Gokil juga ya, Nirina ya. Dia lagi stres juga nih pasti dia nih. Si Nirina nih. Tapi ya gue beberapa kali syuting sama Nirina, kayaknya jiwa roastingnya juga cukup natural. Natural ya? Natural. Iya, karena gue aja nggak tahu kali ya. Cuman sampai dia kayaknya akan mewakili para istri-istri yang pernah saya poligami di film. Nah, oke. Unek-uneknya lewat dia kayaknya dilampiasin. Ada gue. Nah, Cing Abdel nih. Gue tuh nggak tegaan sebenarnya. Oh gitu? Orangnya nggak tegaan. Untuk roasting pedas. Tapi gue suka ngelakuinnya, tenang aja. Nggak tega sih, tapi tapi suka. Tapi suka gitu, seneng gitu. Berarti ada cenderung nahan-nahan dikit gitu. Dikit-dikit ada nahan-nahan. Gitu. Jangan lah udah. Tapi kan ya ntar pas lebaran kita maaf-maafan. Betul, iya. Masih lama ya. Atau nahannya gue kan nggak tahu juga seberapa. Iya. Siapa tahu nahannya gue udah lumayan los lah. Nanti gue bantu pancing deh. Oke. Segini doang. Gitu kan. Hai. Ya Allah, itu kalau ada orang roasting di segini doang itu dak. Oh gitu ya? Iya. Dak gitu. Apalagi memang pas lagi punchline nggak ketawa orang. Iya doang. Iya. Jangan ya? Iya. Jangan. Nggak tau aku bakal pakai apa sih? In ear gitu nggak sih? Kayak kurang tuh Mas Fedi sikat. Ya. Mau pakai ini? Earpiece. Ya, rencananya? Itu masih teknis ya? Oh, masih teknis. Iya. Tapi kayaknya jangan, udah biarin dia respon dari Fedi aja ya, gitu ya. Terus ketiga Saikoji. Iya, Igor. Dia sama lu juga banyak irisan kerjaan kah atau apa gitu? Jadi gue tuh seumur hidup syuting sama dia sekali. Waktu itu 5 cm kan syuting di gunung. Kayaknya dia bakal banyak bahan deh. Karena di gunung tuh kita udah nggak jelas sih situasinya gitu. Kita tuh di gunung tuh udah terisolasi banget kan, nggak ada sinyal. Kita tuh udah sampai bercandanya tuh ngomongin hari ini kalau lo boker tokai lo bentuknya gimana? Melingkar. Nah itu macam-macam. Dan itu kita ketawa aja gitu, kayak terus kita mau ngomongin apa lagi hiburan kita itu. Berapa lama tuh terisolasi itu? 10 hari. Oh lumayan lama ya? Lama. Orang kan naik gunung paling 2 hari ya. Yeah. Ini karena kita syuting lama tuh gitu di situ. Dan nggak ada kontak dengan dunia luar? Nggak bisa. Yang kita mikirnya nggak bisa dong. Ternyata ada kru yang bawa telepon satelit. Jadi sebenarnya bisa aja, cuma mungkin sengaja nggak dikasih tahu biar kita nggak dikit-dikit telepon. Yeah. Kita baru tahu terakhir. Lalu ada telepon satelit. Ada.
Kurang ajar lu baru mau Iya, baru masuk. kebutuhan produksi aja kali. Ya, Ya kayaknya untuk yang emergency. emergency. Gitu. Iya. Atau dia mungkin banyak bahan itu waktu kita syuting bareng. Iya, jadi Igor, karena banyak yang nanya, termasuk gue sih, kenapa jadi Igor, kenapa Nirina gitu. Ya, tapi memang ada irisan-irisan kerja bareng, segala macam. Ya, mudah-mudahan semuanya pada bisa mengambil sisi lain ya, karena 7 orang yang kita nggak tahu, lo mau dari sisi mana, lo mau dari sisi apa, aduh ntar gue sama lagi. Kayaknya gue bakal ngobrol sama 7 orang ini deh. Oke. Supaya nggak samaan. Ya. Gitu, ya. Atau gue pura-pura aja, Teh, lo apaan ini lo? Colong. Iya. Nah itu gue juga nih, gitu. Ya tinggal gitu, iya. Udah buat gue aja Teh, Iya, bikin baru. bikin gitu. baru. Iya. Karena ini salah satu, job gue yang paling deg-degan ini, Fed, gue. Sering nggak sih? Jarang ya kayak gini. Oh, jarang ya? Yang lo bilang kalau ya ngerosting di TV ada berapa gitu. Oke. Yang kayak gitu. Cuman ini ada 7 orang, semuanya harus bawain POV yang berbeda. Iya. Itu jadi tantangan juga sih. Iya. Amin. Iya. Tapi karena yang diadili adalah Fedi Nuril, mungkin banyak kali yang bisa kita ambil POV-nya. Makanya kalau mau menyaksikan, beli. Yes. Sekarang udah bisa di loket.com tuh. Harganya juga macam-macam. Mulai dari 200.000, yang last streaming. 200.000 sampai 1.500.000. 1.500.000. Oke. Ya, kita bisa jumpa tanggal 8 November. Ya. Ada yang mau lo sampaikan tentang Adili Idola? Silakan, Pet. Jadi gue sebenarnya deg-degan juga sih. Ini kira-kira takutnya pas bilang kami ini lagi bingung, takutnya itu jebakan. Padahal udah siap gitu ternyata kan. Cuma memang karena gue suka lihat acara yang kayak gini dan kayaknya sesuatu yang baru juga ya. Orang kan nggak ngeliat gue dekat dengan komedi kan. Jadi mudah-mudahan ini jadi tontonan yang beda dan nggak expect bisa selucu itu. Dan gue memang berharap jangan ditahan karena ya kita mau mikirkan penonton yang udah bela-belain beli tiket datang untuk bener-bener terhibur gitu. Iya. Jadi amankan tiketnya, jangan amankan tiketnya. Siapin balasan nggak? Apa? Siapin balasan. Kalau ternyata nusuk banget, gue bales sih. Nggak bisa nih. Gak bisa nih ternyata Ji, maaf nih terlalu nusuk nih, gue harus bales nih gitu. Mungkin nggak pakai omongan, pakai ludah mungkin. Nah, kalau nggak bales itu takut nggak bisa tidur. Iya, ludahin dulu dah gitu ya. Fedi, terima kasih. Thank you. Mudah-mudahan proyeknya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sekali lagi yang mau beli silakan ke loket.com. Acaranya tanggal 8 November di Casablanca Hall. Oke, thank you ya. Thank you. Ya. Sukses. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.